Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap menyaksikan TV Parlemen dan saat ini saya Anggun sedang berada di depan Gedung Nusantara dan tadi kita mengetahui bahwa pada hari ini tetap berlangsung kegiatan P20. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota yang menghadiri kegiatan pada hari ini yaitu Bapak Sugeng Suparwoto dari fraksi Nasdem. Halo Bapak, apa Ya, kabar? baik, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Oke, baik Bapak, ini Ya. kalau misalnya kita melihat nih di pembahasan P20 kali ini ada isu yang difokuskan salah satunya adalah green economy Green Pak. economy. Tapi Bapak melihat proses green economy Ya. sendiri yang ada di Indonesia seperti apa Pak? Ya, jadi potensi besar green economy di Indonesia sungguh luar biasa potensinya ya. Betapa. Jadi memang betapapun ekonomi salah satunya membutuhkan energi. Di mana energi clean and renewable energy itulah komponen utama dalam green economy. Kan itu memang. Nah, green economy juga mengandikan apa yang disebut ekonomi sirkuler. Jadi tidak ada hampir dikatakan zero waste. Jadi tidak lagi ada sampah karena seluruh material diolah sedemikian rupa mempunyai nilai ekonomi. Nah, inilah apa yang disebut dengan green economy yang semuanya juga mengagedekan tentang bagaimana ekonomi itu tidak merusak lingkungan sudah barang tentu. Itu yang penting. Dan ekonomi bersifat sustainable yang berkelanjutan dan zero waste tidak ada sampah bahkan. Nah, Indonesia dengan kemampuan kita sebagai bangsa sungguh luar biasa. Kita telah memiliki pengalaman yang luar biasa, khususnya apa? Khususnya di bidang energi misalnya. Kita telah mengalami energi fosil kita yang menjadi dominan, memang harus kita akui. Kita punya minyak, gas, dan batu bara, itu fosil. Tetapi itulah dengan energi fosil, itulah energi kita atau ekonomi kita hari-hari ini adalah berlangsung. Tetapi tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena kita harus segera masuk ke energi baru terbarukan sebagai prasyarat utama green economy. Nah, jadi itulah rangkaian. Nah, di sisi lain kita juga kaya tentang potensi energi baru terbarukan. Baik itu energi matahari, solar, matahari, panas bumi atau geotermal, juga demikian angin, demikian juga gelombang laut dan sebagainya. Potensi renewable energy atau energi baru terbarukan bahkan skala listrik itu sampai 3.600 giga. Bayangkan, itu potensi sekali lagi potensi. 3.600 giga. Hari ini listrik kita se-Indonesia itu baru 72,6 giga saja. Bayangkan tuh, bandingkan. Nah, bicara tentang ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, satu sirkuler ekonomi, tadi mengandekan harus ada prasyarat energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, kita tidak lupa juga dengan program yang sudah dicanangkan dunia, yakni apa? Net zero emission di tahun 2060. Jadi semua orientasi ekonomi dengan berbasis juga energi dan sebagainya itu juga harus berpikir tentang net zero emission di tahun 2060. Ini menjadi sebuah rangkaian yang sifatnya konsentris, semuanya saling menopang. Nah, kenapa demikian? Kita sama-sama ingat telah dirumuskan namanya SDGs kan, Sustainable Development Goal di tahun 2015 dengan 17 tujuan utama. Di antaranya adalah persis ekonomi hijau dan juga energi dan yang berkelanjutan dan yang bersih itu di target di poin 7 misalnya. Nah, inilah hal-hal yang kita akan bahas dalam Parlemen 20 ini dan nanti titik puncaknya kan kita sebagai presidensi G20 yang akan diselenggarakan di Bali nanti ada disebut dengan G20 Summit. Nah, dalam rangka itu rangkaian kegiatan semuanya adalah kita melalui berbagai pembahasan baik di sektor ekonomi, sektor budaya bahkan di sektor energi, di sektor pangan dan sebagainya. Nah, itulah. Nah, kita sekali lagi bersyukur sebagai sebuah bangsa yang hari ini kita menjadi presidensi untuk G20 di mana khusus sektor energi di mana menjadi syarat utama ekonomi hijau tadi, kita telah mengalami pengalaman yang luar biasa. Kita pernah mengalami harga minyak di bawah $30, tetapi hari-hari ini kita harga minyak misalnya sampai $100. Nah, ini semuanya menjadi pengalaman kita bagaimana memitigasi bidang energi. Karena betapapun kita akan masuk ke energi baru terbarukan. Energi fosil yang berupa minyak, gas, dan batu bara memang sudah jadi masalah. Nah, itulah. Kan nggak sih Pak, kalau misalnya kita mengetahui nih sebenarnya kalau dari arti green economy-nya sendiri ini adalah pembangunan tapi tanpa mengabaikan dampak lingkungannya sendiri. Di Indonesia ini sendiri apakah sudah dilakukan bahkan dari aturannya sendiri sudah ada Pak untuk mengatur itu semua? Iya, jadi begini, misalnya apa yang di Komisi 7 menyangkut sektor pertambangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, itu merupakan revisi undang-undang yang lalu tentang minerba, jelas di situ bahwa sebuah upaya pertambangan harus memenuhi beberapa syarat. Di antara adalah reklamasi 100%. Bahkan disebut secara angka itu, reklamasi 100%. Artinya apa? Bahwa pertambangan pasti ketika eksplorasi dan utamanya eksploitasi pasti merusak lingkungan. Tetapi dia juga harus mengembalikan lingkungan itu sebagaimana semula dalam tata kelola lingkungan yang baik. Sampai bahkan di situ dieksplisitkan wajib hukumnya tata kelola pertambangan mereklamasi 100%. Sampai ada kalimat 100%. Artinya apa? Undang-undang telah mewadahi itu. Kenapa? Kita sadar betul bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tidak hanya kemakmuran hari ini, tetapi juga kemakmuran anak cucu kita. Itulah apa yang disebut dengan Sustainable Development Goal, kan begitu. Jadi ekonomi hijau adalah salah satunya adalah pasti memperhatikan aspek lingkungan. Itu bahkan utamanya karena sustainability-nya, berkesinambungannya. Saya kira itu intinya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari pemerintah Indonesia sendiri dan juga parlemen sudah mendukung green economy ini justru jauh sebelum ini digalakan dan akhirnya sekarang menjadi topik utama juga pada P20 kali ini ya Pak ya. Betul sekali di Komisi 7 misalnya. Sekarang ketika begitu tahun 2019 kita dilantik kan begitu masuk lantas kita bahas namanya Undang-Undang Minerba, tapi dengan syarat-syarat lingkungan sedemikian rupa yang kita sampaikan tadi. Kedua adalah sekarang sedang merancang Undang-Undang Energi Baru, Energi Terbarukan. Kita sedang nunggu daftar inventarisasi masalah dari pemerintah dan segera akan kita bahas menjadi Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Artinya apa? Kita sangat-sangat concern terhadap lingkungan, baik itu di lingkungan fisik dalam konteks eksplorasi sumber daya alam, misalnya mining berupa pertambangan nikel, biji besi, timah, dan juga misalnya batu bara. Tetapi juga dari aspek energi pun kita akan membangun, mendevelop, mengembangkan energi baru terbarukan yang sangat-sangat ramah lingkungan. Ingat, kita semuanya sudah mendatangani, Indonesia telah mendatangani Paris Agreement dan sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kita berkomitmen untuk ikut bersama dunia menurunkan emisi sampai tingkat yang ideal, apa yang disebut dengan net zero emission di tahun 2060 seperti tadi. Kenapa? Kita rasakan betul, kita semuanya akan mencegah jangan sampai suhu bumi naik lebih dari 1,5 derajat. Hari ini suhu bumi sejak revolusi industri sudah naik 1,13 derajat Celcius. Bayangkan untuk mencapai 1,5 tinggal 0,37 saja. Ini yang sangat kita khawatirkan, sehingga kita semuanya peduli bahwa bumi tidak boleh kita naik suhunya sampai melampaui ambang batas karena diperkirakan akan terjadi bencana-bencana alam yang luar biasa. Terlebih kita sebagai negara kepulauan sudah kita rasakan hari-hari ini musim sudah sulit diprediksi, apa yang disebut dengan musim kemarau, musim hujan pun sudah sangat tidak bisa diprediksi. Inilah hari-hari ini yang kita lakukan, kita alami. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas informasinya, cukup. Dan selamat melanjutkan kegiatan pada hari ini. Semoga sukses terus Bapak. Baik, pemirsa, tadi kita sudah membahas bagaimana green economy ini berlaku ataupun berlangsung di Indonesia. Dan saya Anggun Oktarini kembali ke studio.